perhitungan dan pencatatan penentuan harga pokok produksi apabila ada bahan baku sisa. Perlu kalian tahu bahwa komponen utama dalam HPP terbagi menjadi 3. Pertama, biaya bahan baku, yaitu biaya yang mencakup penggunaan keseluruhan bahan dalam suatu proses. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga, yaitu biaya overhead, biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan produksi. Bahan baku sisa merupakan sisa yang ada dari berbagai siklus produksi yang tidak dapat digunakan untuk tujuan semula, tetapi masih memiliki nilai ekonomis. Jika bahan baku sisa bisa digunakan kembali, maka biaya produksi akan dapat diminimalisir, karena jumlah bahan baku yang harus dibeli dapat berkurang. Jika bahan baku sisa nantinya dijual, hasil penjualannya bisa mengurangi total keseluruhan dari biaya produksi atau diakui sebagai pendapatan lain-lain. Namun, jika bahan baku sisa tidak dapat dijual atau harus dibuang, ada kemungkinan penambahan keperluan perusahaan, yaitu biaya tambahan untuk keperluan mengelola limbah. Metode atas produk sisa. 1. Pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang tidak berasal dari produk utama yang dijual belikan. Artinya, pendapatan lain-lain ini dapat berasal dari bahan baku sisa pengolahan produk utama. Contohnya kain perca. 2. Tambahan pendapatan penjualan. Pendapatan dari penjualan produk atau bahan baku sisa dapat dianggap sebagai tambahan atas pendapatan penjualan dari hasil utama. Hasil dari penjualan akan diakui sebagai salah satu bagian dari total pendapatan penjualan dan akan dicatat dalam laporan laba rugi. 3. Pengurangan harga pokok penjualan dari produk utama. Metode ini melibatkan HPP atau harga pokok penjualan. Hasil dari penjualan produk sisa akan dicatat sebagai pengurang HPP dari produk utama. Nilai hasil penjualan produk sisa mengurangi total biaya produksi, sehingga memberikan dampak positif pada laba kotor perusahaan. 4. Pengurangan biaya produksi produk utama. Pendapatan dari produk penjualan sisa dapat digunakan untuk mengurangi biaya produksi yang terkait dengan produk utama. Hasil penjualan sisa akan dicatat sebagai pengurang biaya bahan baku atau biaya overhead pabrik, sehingga mengurangi total biaya produksi yang harus dilaporkan. PT Karya Boga merupakan industri makanan. Berikut data pada bulan Januari untuk PT Karya Boga. Persediaan bahan baku mentah sebesar 80 juta rupiah. Persediaan bahan dalam proses sebesar 95 juta rupiah. Tenaga kerja sebanyak 10 orang yang digaji 6 juta per orangnya secara tunai. Stok makanan siap jual sebesar 17 juta rupiah. Bahan baku mentah sebesar 165 juta rupiah secara tunai dengan biaya pengiriman sebesar 2.500.000 rupiah secara tunai. Biaya perawatan mesin sebesar 27 juta rupiah. Sisa bahan dalam proses sebesar 7 juta rupiah. Stok makanan siap jual hanya tersisa 4 juta rupiah. Berdasarkan informasi di atas, berapa harga pokok produksinya? Metode 1. Pendapatan lain-lain. Kita buat logika seperti ini. Pendapatan sisa tidak mengurangi biaya atau HPP, tapi masuk ke pos pendapatan lain-lain di laba rugi. Yang pertama, kita mencari nilai dari bahan baku sisa dengan rumus persediaan bahan baku mentah, ditambah pembelian bahan baku mentah, ditambah biaya pengiriman, dikurangi pemakaian bahan baku mentah, yaitu 80 juta, ditambah 165 juta, ditambah 2.500.000, dikurangi 241.500.000, sama dengan 6 juta. Yang kedua, kita mencari nilai dari total biaya produksi dengan rumus bahan baku yang dipakai, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik sama dengan 241.500.000, ditambah 60 juta, ditambah 27 juta, sama dengan 328.500.000. Yang ketiga, kita mencari nilai dari harga pokok produksi dengan rumus total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi sama dengan 328.500.000 ditambah 95 juta dikurangi 7 juta sama dengan 416.500.000. Yang terakhir, kita mencari nilai dari HPP atau harga pokok penjualan dengan rumus harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhir sama dengan 416.500.000 ditambah 17 juta dikurangi 4 juta sama dengan 429.500.000. Lalu, pendapatan dari produksi sisa dicatat sebagai pendapatan lain-lain dan tidak mengurangi HPP. Metode 2. Tambahan pendapatan penjualan. Kita dapat melogikakan seperti ini. Hasil penjualan produk sisa akan kita anggap sebagai tambahan dari penjualan utama. Jadi, nilai HPP tetap, tetapi pendapatan akan naik. Perhitungannya sama dengan perhitungan pada metode 1, yaitu mendapat nilai HPP sebesar 429.500.000 rupiah. Pendapatan dari penjualan utama ditambah dengan 6 juta, sehingga laba usaha naik.
Metode 3. Pengurangan harga pokok penjualan dapat dilogikakan seperti ini. Hasil penjualan produk atau bahan sisa dapat langsung mengurangi nilai HPP, sehingga besaran laba kotor akan meningkat. Langkah perhitungannya, HPP sebelum pengurangan sebesar Rp429.500.000 dikurangi dengan bahan baku sisa sebesar 6 juta, sehingga didapatkan nilai HPP akhir sebesar Rp423.500.000. Metode 4. Pengurangan biaya produksi produk utama. Kita buat logika seperti ini. Penjualan produk sisa mengurangi biaya produksi khususnya bahan baku atau overhead sebelum dihitung HPP. Langkah perhitungan. 1. Pemakaian bahan baku. Bahan baku awal ditambah pembelian ditambah ongkir dikurangi bahan baku sisa sama dengan Rp241.500.000. 2. Biaya produksi. Bahan baku ditambah tenaga kerja ditambah overhead sama dengan Rp328.500.000. 3. Harga pokok produksi. Biaya produksi ditambah barang dalam proses awal dikurangi barang dalam proses akhir sama dengan Rp416.500.000. 4. Harga pokok penjualan. Barang jadi awal ditambah harga pokok produksi dikurangi barang jadi akhir sama dengan Rp429.500.000.